Halo teman-teman, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di event Ask Us Anything atau tanya apa saja tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Studi Independen Bersertifikat bersama Decoding pada hari ini Kamis 15 Juli 2021. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat ya. Ini adalah acara pertama untuk, Ask Us Anything dari, Studi Independen Bersertifikat dan bersama kita juga telah hadir, perwakilan dari tim, Kampus Merdeka, Bapak Arsya Damar Budimansyah, Partnership Manager Kampus Merdeka yang siap juga menyapa teman-teman semua. Sore Pak Halo, Damar. halo selamat sore Pak Adrian, apa kabar? Baik baik Pak, sehat ya Pak ya? Sehat, sehat, alhamdulillah sehat. Iya, sekarang sehat itu jadi kayak dulu pertanyaannya basa-basi gitu, sekarang kalau nanya Sekarang bener benar-benar sehat itu nanya ya gimana iya harus keadaannya. nanya betul, ya keadaannya sehat atau enggak. Saya izin mulai dulu ya Pak ya, bridging Silakan, silakan, teman-temannya. silakan. Baik, jadi kita mulai dari, mungkin kita membahas dulu, santai aja tentang Kampus Merdeka. Jadi, kalau teman-teman mahasiswa, saya yakin teman-teman semua sudah sering mendengar tentang Kampus Merdeka, sebuah inisiatif dan terobosan yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Jadi kita biasa Ya, mengenalnya sebagai Mas Menteri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, yang memberikan kesempatan mahasiswa belajar di luar kampus gitu. Nah ini mumpung ada Pak Damar, nanti mohon dikoreksi ya Pak kalau saya ada salah-salah. ya, Eee, Kampus Merdeka sendiri ada setidaknya 8 kategori yang saya tahu. Salah satunya yang kita akan bahas hari ini adalah studi independen bersertifikat. Nah ini, deskripsi ini saya ambil dari, website program Kampus Merdeka. Studi independen bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang juga dicari oleh dunia usaha atau dunia industri. Kalau di Kemendikbud ini DUDI biasanya disebutnya. ya. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Damar tentang, MPKM dan SIB? Ya, mungkin, Mas Adrian silakan, lanjutkan lagi nanti saya, tambahkan aja di belakang Oke setelah. baik, siap. Saya minta izin, saya ada beberapa paparan mungkin nanti, supaya bisa memberi gambaran lebih detail kepada teman-teman yang, kurang lebih ada 200 ya yang lagi melihat, live hari ini. Boleh ditampilkan presentasinya, teman-teman? Oke, jadi ini sekilas tentang studi independen bersertifikat Kampus Merdeka dari Decoding Indonesia. Jadi, kalau teman-teman yang sudah mengenal Decoding, tentu sudah tahu bahwa Decoding adalah, perusahaan, education tech yang, kurikulumnya berstandar pada industri global dan fokusnya pada praktek langsung dan, kurikulum yang ada di Decoding itu semuanya dikembangkan bersama prinsipal teknologi owner dan perusahaan teknologi dunia agar sesuai dengan kebutuhan industri terkini gitu, jadi relevan begitu ya. Nah, Ya, tapi meskipun kita, menjaga relevansi ini, kita juga menjaga bahwa teman-teman itu, apa yang dipelajari itu dipastikan tersampaikan gitu, karena semua materi yang ada di Decoding itu didesain menggunakan bahasa Indonesia dan use case yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi teman-teman bisa dipastikan kalau belajar dari Decoding itu teman-teman bisa lebih paham karena, tidak perlu, di dalam otaknya ada konversi bahasa misalnya seperti itu. Nah, kebetulan di Indonesia kita adalah Google Developer Authorized Training Partner, tapi juga, seperti mungkin yang teman-teman yang sudah melihat, di kurikulum, yang akan dipakai untuk, studi independen bersertifikat, itu ada juga kurikulum dari AWS, dari, mungkin ada dari Microsoft, IBM, dan, perusahaan teknologi yang lain. Oke, terus, selanjutnya untuk, jadi di coding ini selain kurikulum yang, memang sudah, standar industri global, kita itu punya, teman-teman trainer yang memang sudah tersertifikasi secara global. Mungkin bisa, next slide, teman-teman. Ya, jadi, memang ini kebetulan memang kami masih kurang, apa ya,
diversity-nya begitu ya, masih cowok semua gitu. Tapi sebenarnya sudah ada beberapa engineer dan tim kita yang perempuan dan sudah dapat sertifikasi global. Tapi intinya teman-teman ada ketika bergabung dengan program SIB di Decoding, Studi Independen Bersertifikat di Decoding, ini mentor dan expertnya itu semua punya sertifikasi global. Jadi kalau yang Android, mereka punya associate Android developer. Untuk cloud itu tim kita udah punya associate cloud engineer. Untuk yang back end dan front end dari AWS juga ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Teman-teman akan mendapatkan instruktur ahli terbaik yang memang sesuai dengan standar global. Boleh next slide? Nah, ini buktinya teman-teman. Jadi tadi kan foto-foto orangnya. Nah, sekarang ini adalah bukti-bukti sertifikatnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin nanti kalau mau di zoom silahkan ya diperbesar. Tapi kita punya sertifikat dari yang teman-teman memang Associate Android Developer, Associate Cloud Engineer, kemudian Cloud Practitioner Essentials dari AWS, kemudian ada dari TensorFlow yang untuk machine learning, ada dari Azure Certified yang dari Microsoft dan sebagainya. Jadi ini adalah bukti bahwa kami serius menjalankan program pembelajaran secara umumnya dan secara khusus instruktur yang terlibat di program SIB ini semuanya dipastikan sudah tersertifikasi global. Next. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang belum pernah belajar di Decoding, ini adalah salah satu poin pembeda Decoding dengan mungkin teman-teman belajar di e-learning yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau di Decoding, kami itu bisa membuka tugas teman-teman sampai ke level baris kode. Jadi ini seperti guru yang bisa mencoret-coret esai teman-teman ketika kuliah atau ketika di sekolah begitu. Jadi kami kalau teman-teman nanti bisa lihat itu bisa memberikan komentar sampai ke level baris kode teman-teman. Jadi transfer knowledge itu terjadi di sana sehingga teman-teman akan dapat langsung pengetahuan oke, ini yang tidak disarankan, ini yang disarankan, ini yang menurut standar Google misalnya itu tidak diperbolehkan. Nah, itu nanti teman-teman reviewer dari Decoding yang standby itu sudah siap untuk memberikan komentar sampai ke level baris kode begitu untuk teman-teman. Nah, next-nya. Nah, kita masuk ke khusus program apa sih yang pembedanya mungkin kalau teman-teman yang selama ini sudah ikut program Decoding yang reguler gitu ya atau udah ikut pernah beasiswa sebelumnya. Apa sih yang membedakan antara program-program sebelumnya atau yang reguler dengan program studi independen bersertifikat Kampus Merdeka yang Decoding tawarkan? Oke, berikutnya. Jadi yang pertama kami hanya membuka 4 paket teman-teman. Jadi kalau biasanya mungkin beasiswa bisa banyak kelas, bisa bervariasi gitu ya kelasnya. Itu saat ini kami hanya tawarkan 4 paket. Yang pertama adalah pengembang aplikasi Android. Kemudian yang kedua adalah pengembang machine learning dan front end web. Yang ketiga pengembang front end web dan back end. Serta yang keempat adalah pengembang aplikasi Android dan multiplatform. Nah ini mengapa ada 4 paket ini? Jadi kita sudah paketkan supaya teman-teman ini sudah berbasis peta okupasi ya Pak ya. Jadi kalau bahasa sekarang kan ketika kita belajar itu kita harus tahu nantinya kita mau jadi apa gitu. Nah, jadi di sini kita sudah langsung pilihkan kelas-kelas dan alur belajar yang ada di Decoding yang sesuai dengan persyaratan Kampus Merdeka 20 SKS misalnya minimal 560 jam dan seterusnya kita sudah masukkan di sana. Nah, kalau teman-teman cermati lebih detail lagi, di setiap paket itu ada kurang lebih 400 jam pembelajaran teknis ya. Jadi ini materi Android-nya, materi machine learning-nya, front end, back end, multiplatformnya itu ada total kira-kira 400 jam. Dan 200 jam sisanya itu adalah aktivitas yang terkait dengan pembelajaran non teknis. Jadi teman-teman selain mendapatkan ilmu yang secara teknikal di Decoding, teman-teman juga akan mendapatkan pembelajaran yang non teknis begitu. Itu yang mungkin di program-program serupa yang diadakan di Decoding bersama partner yang lain itu belum pernah ada. Jadi ini kesempatan pertama. Selanjutnya, nah jadi kalau teman-teman lihat ini, wah ini grafiknya cukup ini ya, cukup kompleks gitu. Tapi mudah teman-teman. Di sini ada 3 role. Yang pertama adalah pembimbing non akademik. Ini nanti yang dari Decoding.
Ini seperti dosen walinya teman-teman ketika di universitas, kemudian yang di tengah adalah teman-teman mahasiswa peserta, dan yang paling di kanan itu adalah expert yang akan memberikan materi gitu. Jadi ini seperti dosen yang mengajar gitu. Jadi ini supaya teman-teman mudah mencernanya. Yang sebelah kiri adalah dosen wali, yang tengah adalah teman-teman sendiri, yang kanan adalah dosen pengajar. Nah, di sini ketika ada 6 aktivitas yang teman-teman akan lakukan gitu. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman melaporkan keaktifan, konsultasi kendala dan sebagainya, itu kita sediakan waktu. Jadi karena di Kampus Merdeka pun dibatasi, satu pembimbing non-akademik itu kalau tidak salah hanya bisa membimbing 25 orang, jadi pembimbingnya ini akan benar-benar care dengan teman-teman gitu. Jadi teman-teman akan punya waktu konsultasi, punya waktu untuk konsultasi gitu ya, laporan keaktifan. Nah kemudian yang kedua, teman-teman akan juga mendapatkan pembelajaran soft skill dari Bapak Ibu pembimbing non akademik ini gitu. Jadi nanti akan ada pembelajaran soft skill di sana. Kemudian saya skip dulu yang tengah atas, di tengah bawah ada penyiapan karir. Jadi teman-teman akan dibimbing bagaimana mempersiapkan karir sebagai developer, IT engineer, itu melalui Decoding Academy juga, itu akan ada materinya. Lalu yang berikutnya adalah akan ada live session dari expert. Jadi expert ini akan mengajar teman-teman 2 jam per 2 minggu selama, jadi totalnya ada 16 jam karena kita kurang lebih 16 sampai 18 minggu. Nanti teman-teman akan bertemu expert, akan bisa menanyakan semua hal yang ingin diketahui. Expert akan memberikan add-on materi dari yang sehari-hari sudah teman-teman pelajari secara self-paced. Dan yang penting juga adalah teman-teman harus berkomunikasi nih dengan dosen pembimbing dari universitas asal. Jadi ini pengalaman kami dari program Kampus Merdeka sebelumnya yang juga kebetulan kami yang menghandle adalah ternyata mahasiswa itu tidak lapor Pak ke dosen pembimbingnya gitu, tidak kembali. Jadi lapornya baru nanti di akhir. Nah, seperti saran teman-teman dari Pokja Mikrokredensial perlu diberikan waktu untuk itu, sehingga kita sediakan waktu 3-4 jam per minggu untuk refleksi diri, logbook, semua pelaporan ke dosen pembimbing itu kita anggarkan gitu waktunya. Bahwa anak-anak punya waktu untuk melapor ke dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, terus yang terakhir di akhir pembelajaran, jadi setelah teman-teman belajar teknisnya semua, teman-teman akan punya capstone project atau project akhir yang durasinya 100 jam. Jadi nanti dari 200 jam itu 100 jamnya adalah capstone, 100 jamnya adalah yang tadi gabungan 5 aktivitas yang lain. Jadi kalau di Kampus Merdeka ini teman-teman nanti setelah lulus, kalau menyelesaikan semuanya, selain dapat ilmu juga teman-teman akan punya portofolio minimal 1. Jadi teman-teman sudah bisa menunjukkan bahwa apa yang teman-teman bisa buat gitu. Jadi kalau pada saat teman-teman masuk ke misalnya ke melamar kerja atau internship, teman-teman sudah bisa bawa proposal atau portofolio tersebut sehingga tidak kosong-kosong banget gitulah ya istilahnya. Nah, ini apa saja yang kami ajarkan di pembelajaran non teknis di studi independen bersertifikat Kampus Merdeka di Decoding. Untuk slide selanjutnya. Nah, ini adalah pembelajaran teknisnya antara 394 sampai 406 jam. Ini menggunakan platform Decoding Academy secara online self-paced. Ada masing-masing berapa jam dan berapa harinya. Jadi teman-teman di sini dituntut untuk full time ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah mendaftar, kemarin ada yang bertanya, kenapa saya tidak boleh disambi dengan internship misalnya? Atau kenapa saya hanya boleh mengambil sedikit SKS reguler saja di kampus? Itu karena alasannya teman-teman harus fokus 8-10 jam sehari. Nah, di sini dibutuhkan motivasi dari teman-teman untuk tidak terdistraksi oleh hal lain gitu. Jadi karena 400 jam ini akan kita selesaikan dalam waktu yang cukup singkat, hanya sekitar 57 sampai 59 hari. Jadi kalau teman-teman masih ada aktivitas yang lain itu akan mempersulit teman-teman sendiri untuk lulus dari program ini. Gambarannya kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau teman-teman yang baru mau mendaftar ya atau yang masih ragu-ragu gitu ya. Jadi pendaftaran Kampus Merdeka Studi Independen Bersertifikat di Decoding itu hingga 31 Juli 2021 atau saat kuota terpenuhi. Jadi
mulai minggu lalu kami sudah mulai menerima kandidat-kandidat dengan nilai yang memenuhi standar gitu. Jadi sudah ada kandidat yang diterima. Nah, kalau teman-teman belum mendaftar, segera selesaikan proses seleksinya supaya teman-teman bisa segera diterima gitu, segera diberi kabar gitu ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman belum mendaftar, masih ragu, segera mendaftar dulu, ikuti seleksinya sambil memproses persetujuan dari dosen. Nanti saya akan bahas di belakang untuk persetujuan universitas dan dosen ini. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek di decoding.id/kampus merdeka. Nanti teman-teman bisa lihat FAQ di sana, bisa lihat paket apa saja yang tersedia. Jadi pastikan teman-teman tune in ke link tersebut. Next. Oke, nah mungkin kalau ada Bapak Ibu dosen yang hadir di live kali ini, Bapak Ibu dosen mungkin mau menanyakan di mana bisa melihat CPL atau capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum. Yang mana ini sebenarnya sudah difasilitasi oleh rekan-rekan dari Mikrokredensial Kampus Merdeka, di mana semua capaian pembelajaran lulusan, modul dan sebagainya itu sudah cukup detail ada di website Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka. Jadi kalau ini teman-teman lihat di sini misalnya belajar Android Jetpack Pro. Kemudian di akhir kelas siswa dapat membuat aplikasi dengan menerapkan komponen Jetpack pada Android arsitektur komponen gitu. Jadi sudah ada jelas apa saja capaian pembelajaran lulusan yang ada di setiap modul yang kita akan berikan gitu, kepada teman-teman. Apakah masih ada slide lagi? Oke, kita sudah langsung masuk ke QA. Oke, mungkin sebelum masuk ke QA, Pak Damar mungkin ada tanggapan dulu, Pak? Ya, mungkin ini terima kasih untuk penjelasan mengenai programnya ya, sudah sangat komprehensif sekali. Mungkin ini karena untuk kita biar kejawab semuanya, saya sambil cerita aja nih mengenai apa ya, goal utamanya dari kampus Merdeka itu apa sih sebenarnya, sambil kita bisa menjawab di pertanyaan-pertanyaan. Karena saya lihat juga pertanyaannya banyak yang sama ya dari teman-teman yang bertanya gitu. Jadi saya akan menjawabnya secara general aja. Jadi pada dasarnya benar yang sudah dipaparkan oleh Mas Adrian kalau Kampus Merdeka ini adalah inisiatif dari kementerian. Kita ini adalah hak. Jadi adalah hak sebanyak 3 semester yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar kampus. Mereka bisa ngambil kegiatan di luar kampus yang nanti bisa dikonversi nilainya seperti nilai mereka belajar di kampus. Untuk 3 semester ini ada, tadi kan sudah dijelasin ya, kita punya 8 program. Ada kampus mengajar, ada membangun desa, ada entrepreneurship, ada pertukaran pelajar internasional, dan salah satunya adalah studi independen dan magang bersertifikat Kampus Merdeka. Untuk saat ini karena konteksnya di coding ini bikin program independent study, kita akan bahas yang study independent aja ya. Jadi untuk hak study independent ini boleh diambil 2 semester. Dari 3 semester hak yang kita berikan, mahasiswa boleh mengambil 2 semester. Jadi mau 2 semester ini satunya magang, satunya study, dua-duanya magang atau dua-duanya study, itu dipersilahkan. Terserah, itu beda-beda terserah masing-masing. Siapa aja sih yang boleh daftar? Tadi saya lihat nih banyak nih pertanyaannya kayak ini apa sih kriteria utamanya gitu yang boleh mendaftar? Kalau kriteria, sebenarnya kita kembalikan semua kepada mitra-mitranya Kampus Merdeka ya, karena setiap mitra pasti punya kualifikasi yang berbeda-beda nih untuk anak-anaknya. Tapi ya kita juga punya standar minimal untuk siapa aja sih yang boleh join di program kita. Yang boleh join ini pertama adalah anak-anak yang minimal ada di semester 5. Sudah ada di semester 5, yaitu dia ada di tahun ketiga jadinya, mulai di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa ini masih aktif, terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi tersebut. Jadi misalkan kelasnya udah habis, tapi kayaknya bagus deh ini programnya mau ngambil gitu. Dia belum skripsi nih ya, belum lulus ya, atau misalnya sambil skripsi mau ngambil programnya bagus, jadi lulusnya misalnya lebih dari SKS tentukan. Itu boleh-boleh aja. Yang penting selama dia masih di program studi independennya tersebut, dia masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Jadi nggak boleh tuh lulus di tengah-tengah ya, harus masih aktif mahasiswanya. Itu yang kedua. Lalu mahasiswanya itu harus mahasiswa aktif di kampus-kampus yang terdaftar di bawah Kementerian Pendidikan. Mungkin itu bisa dicek ya teman-teman kampusnya itu, karena kan di Indonesia ini banyak kampus-kampus yang terdaftarnya itu di bawah naungan kementerian-kementerian lain gitu. Ya, karena ada yang di bawah Departemen Agama, ada yang di bawah Departemen Perindustrian gitu. Nah, untuk konteks ini karena saat ini
untuk semester ini kita masih hanya bisa untuk mengakomodir yang mahasiswa dari kampus-kampus yang di bawah naungannya Kementerian Pendidikan. Itu bisa dicek lah daftarnya yang mana aja semuanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif. Dan ini saya tekankan lagi, ini adalah hak ya. Jadi anak-anaknya ini mau ngambil boleh, ya kalau dia mau tetap Jangan di sekolah. Dipaksa begitu ya. Jangan dipaksa benar. Tapi kalau misalnya anaknya mau, kampus nggak boleh ngelarang ya, karena sudah ada keputusan yang harus gitu. Karena pada dasarnya gini, kita ini kita percaya semua mahasiswa itu pintar. Semua mahasiswa di Indonesia itu pintar dan punya kesempatan yang sama untuk menuju cita-citanya gitu, menuju pekerjaan yang lebih baik, menuju goalsnya masing-masing lah gitu untuk anak-anak tersebut. Cuman kadang-kadang kan memang kita nggak bisa pungkiri lah, industri itu rata-rata punya kriteria tuh yang sama dari tahun ke tahun, itu aja maunya gitu untuk menerima anak-anaknya. Padahal kan sebenarnya belum tentu anak yang di perguruan tinggi tersebut itu lebih pintar dari anak di perguruan tinggi lainnya gitu ya. Ini sangat mix gitu sebenarnya, karena banyak banget faktor yang menentukan gitu. Jadi kita pengennya ini semua rata, semua kesempatan terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yakin kita mau gitu ya. Kita semua tahu deh, ini mungkin Mas Adrian juga tahu ya, zaman dulu kita kuliah, ya udah kita kuliah belajar dapat nilai gitu bagus. Tapi pada saat kita kerja, kita benar-benar berada di suatu lingkungan dunia yang baru gitu. Kadang-kadang dan seringkali ilmu yang kita punya nih zaman kita kuliah dulu kok beda ya sama yang dipakai di dunia kerja gitu. Ya mungkin ada lah pasti yang relate ya ilmunya gitu. Tapi kan dunia kerja itu nggak sebatas kita pinter lalu kita sukses di dunia kerja ya kan. Banyak hal-hal lain yang menjadi penunjang gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi di kantor, bagaimana cara kita mengemukakan pendapat, bagaimana cara kita mendokumentasikan apa yang ada di pikiran kita gitu. Ada di sini tapi nggak bisa keluar kan sama aja ya, sebenarnya nggak nyampe gitu ke kantor jadinya. Nah ini melalui program-program ini dan tentunya pengembangan diri dari talenta-talenta berkualitas di Indonesia, kita mau program ini berjalan dengan tujuan akhir seperti itu, yang mana ujungnya adalah employment rate yang tinggi. Jadi nggak ada lagi pengangguran di Indonesia, karena kita tahu persaingan makin ke depan itu pasti makin susah. Mungkin kita ngomongin berapa tahun yang lalu gitu ya, sebagai contoh deh, kita mungkin ngomong 10-15 tahun yang lalu, kalau kita bilang kita ngelamar kerja, kita bisa bahasa asing, bahasa Inggris, oke, itu dianggap sebagai bahasa asing. Cuman saya dengar nih dari teman-teman industri, dari pengalaman saya dulu waktu saya pertama-tama nyari kerja, kayak ditanya, bisa kemampuan bahasa asing apa, saya bilang saya bisa bahasa Inggris, itu tuh jadi mandatory gitu, udah bukan yang dianggap bahasa asing lagi. Oh, maksud kami bisa bahasa asing apa selain Inggris. Hal-hal seperti itu kan pasti ke depannya makin berkembang kan. Tantangannya makin berat, challenge-nya makin tinggi. Ditambah sekarang makin tinggi, betul. Ya. Requirement-nya makin tinggi, apalagi sekarang kita di new normal, requirement-nya kita harus bekerja secara online. Mungkin yang tadinya nggak ngerti banget teknologi harus dipaksa jadi bisa menggunakan teknologi. Nah, kita mau nih anak-anaknya bisa keep up nih. Gimana cara keep up-nya? Tentunya yang paling tahu apa yang dibutuhkan dari anak-anak dan calon peserta adalah industri. Industri player itu yang paling tahu, karena in the end mereka adalah employer-nya. Mereka yang tahu gitu, oke, saya butuhnya anak yang bisa A, B, C, D, E, F, G. Ya kan? Jadi kita mau menyesuaikan gap itu. Jadi nggak ada alasan lagi dari industri kayak, aduh nih anak-anak ini nilainya IP-nya sih 4, tapi kok kerja nggak bisa ya, kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita maunya anak-anak ini lulus dari kampus, punya nilai bagus, tapi mereka juga udah punya pengalaman kerja nih. Ini kalau kita ngomongin di magang. Kalau di study independent sebenarnya nggak jauh beda. Cuma bedanya kalau study independent itu sekolah lagi ya, tapi di luar kampus. Tapi spesifik kan, kayak tadi kalau misalnya di coding itu kan misalkan belajar certain skill. Yang mana skill-skill ini emang dibutuhin sama industri-industri yang udah bekerja sama di coding. Jadi udah tahu nih, kamu belajar ini, nanti career path-nya begini ya. Karena historical data kita, perusahaan A, B, C, D, E, F, G mencari anak-anak yang punya kemampuan yang highlight kemampuannya adalah di bidang A, B, C, D, E, F, G. Jadi mereka lebih terarah, nggak ngeraba-raba lagi gitu. Karena itu kan banyak ya Mas kita temuin. Mungkin kita dulu deh gitu, kita misalkan sekolah akuntansi gitu. Kerja apa ya?
kerja di mana ya, bagian apa ya. Kan kalau misalkan lebih terarah pastinya lebih enak dong kita Betul. ngesetnya. Gimana ke depannya. Jadi itu nomor utamanya gitu yang kita mau. Makanya kita benar-benar membuka kesempatannya buat semua mahasiswa Indonesia. Tapi memang karena ini adalah program pertama kita, masih banyak tentunya yang harus dievaluasi untuk nanti semester ke depannya. Makanya untuk saat ini tadi yang saya bilang harus minimal semester 5 anak-anaknya. Terus kampus-kampusnya yang di bawah naungannya Kementerian Pendidikan dan Riset saat ini untuk itu masih di situ gitu lingkupnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti di semester depan akan lebih luas lagi pastinya gitu. Kayak semester ini kita punya target 10.000 mahasiswa terserap. Ya kalau misalkan semester depan kita maunya lebih banyak lagi dong pasti yang bisa terserapnya kan. Makanya kita mengcombine programnya. Karena kita juga sadar ada anak yang mungkin saya maunya magang aja, karena magang langsung nyemplung ke kerjaan, saya tahu. Tapi ada yang mungkin kalau anak-anak IT, mungkin kalau studi independen banyaknya yang IT ya, lebih ke yang sisi teknologi gitu, kayak oke, saya ujung-ujungnya sebenarnya kan sertifikasi kan, persiapan untuk sertifikasi biasanya. Sertifikasi. Walaupun sertifikasi ini bisa apa aja ya, nggak usah teknologi aja gitu. Cuman yang kita lihat di industri mungkin dalam keadaan yang kayak sekarang dan tantangan global juga, yang lagi sangat dibutuhkan itu adalah orang-orang tech nih, engineer, web designer, itu yang lagi sangat dibutuhkan. Gitu. Dan memang sering banget nih, pengalaman saya dulu ya, waktu saya masih kerja di kantor-kantor sebelumnya, itu mungkin Mas Ardian juga lebih tahu ya, karena Mas Ardian juga orang IT gitu. Banyak banget engineer, software engineer, web designer itu justru background sekolahnya tuh bukan IT gitu. Mereka background sekolahnya bukan yang berhubungan dengan komputer gitu. Kayak dulu di kantor saya ada yang teknik kimia, ada yang akuntansi, ada yang hukum backgroundnya. Tapi memang pada dasarnya dia suka nih ngubek-ngubek komputer. Nah, untuk anak-anak yang kayak begini, sebenarnya kan nggak ada masalah ya selama mereka mempunyai kemampuan gitu. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau kemampuannya itu ditunjang dengan sertifikasi yang mendukung dengan skillnya. Salah satunya misalnya ikut nih program-program kayak di coding ini, kayak saya nih gitu, sekolah saya dulu ngambil komunikasi dan social science, tapi saya suka misalkan coding komputer gitu. Kayak kan kalau saya ngelamar kerja juga, misalnya saya ngelamar kerja ke IBM gitu ya, mereka juga kayak pasti akan ada pertanyaan mana, iya. Ini ya oke, kamu bisa gitu, tapi kan kita harus tahu nih, harus tes dulu dong. Dan menurut saya pribadi, di kacamata saya ya, yang ngelamar itu kan jutaan orang ya, pasti mereka akan mensortir dulu. Kalau pasti mereka pilih ini sarjana komunikasi, ya mungkin aja sih ini anak pinter codingnya tapi nggak sesuai gitu. Kalau kita punya penunjang kayak oke, sarjana komunikasi tapi dia punya sertifikasi coding, dia punya sertifikasi software engineer, oh berarti dia legit nih, dia nggak cuma bilang dia suka dan dia punya passion di komputer, tapi dia juga punya sertifikat penunjang. Itu yang kita mau. Makanya kayak tadi Mas Adrian bilang kan, ilmu-ilmu yang diajarkan di coding ini adalah ilmu-ilmu yang relevan, yang memang dibutuhkan sama industri. Apa sih sebenarnya yang industri mau dari anak-anaknya gitu. Oke, jadi saya recap sedikit ya Pak. Tadi yang jelas adalah mahasiswanya harus mahasiswa D4 atau S1 aktif ya, belum akan lulus, semesternya semester 5 ke atas pada saat pelaksanaan program. Jadi kalau yang sekarang semester 4 itu boleh ya, karena semester 4 ini kan akan berakhir. Jadi semester 5-nya pada saat nanti bulan Agustus itu boleh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Betul ya. Jadi mereka nanti mulai semester 5 langsung masuk ke kampus Merdeka itu boleh. Boleh. Nah tadi juga Pak Damar sudah memberikan informasi tentang okupasi ya. Kalau bahasa kita sekarang di akademik kan sebenarnya itu pekerjaan yang sudah sangat spesifik, role based begitu kan. Artinya ketika kita ngelamar itu udah nggak kayak oh saya mau jadi sales, tapi benar-benar saya adalah front end engineer. Jadi job desk-nya udah sangat jelas gitu, sangat spesifik. Betul. Jadi semoga ini memberi pencerahan untuk teman-teman ya. Saya lihat di komentar banyak sekali, sekarang udah 300 lebih yang nonton. Mungkin ini teman-teman dari Decoding sudah mengumpulkan. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang masih belum nanya, masih ada kesempatan sampai kurang lebih setengah jam ke depan untuk bertanya. Kita akan coba jawab pertanyaannya satu persatu. Oke.
Saya coba show pertanyaannya. Yang pertama, ini sudah terjawab sebenarnya, tapi ini untuk mengafirmasi teman-teman dari Hendra, mahasiswa semester 4 ke semester 5 apakah boleh mengikuti program Decoding X Kampus Merdeka? Boleh, karena sekarang semester 4, nanti pada saat bulan Agustus atau September itu sudah mulai semester 5. Jadi jawabannya boleh. Kemudian pertanyaan kedua dari Fauzi, misalnya saya sudah ikut IDCamp tapi ingin ikut Kampus Merdeka X Decoding, apakah boleh? Jadi IDCamp ini kebetulan kerjasama kita Decoding dengan Indosat, Pak. Jadi ini memberikan beasiswa juga. Jawabannya boleh, tetapi nanti pada saat pemilihan program nanti kita akan pilih salah satu. Jadi kalau misalnya Fauzi sedang aktif IDCamp, ya mungkin dan terpilih untuk tahap selanjutnya nanti akan difokuskan ke IDCamp saja. Jadi nggak boleh dual. Yang penting tidak dual pada satu waktu begitu. Jadi kalau maaf, terus lanjutkan, silakan. Nggak apa-apa. Jadi ini fokusnya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita nggak pengen konsentrasi teman-teman itu terpecah gitu. Jadi kalau sudah ikut satu program, fokus aja dulu di satu program itu gitu. Nah jadi kalau teman-teman misalnya kemarin sudah ikut program A, kemudian mau ikut program ini boleh, karena kan tidak bersamaan kan setelahnya ya. Tapi kalau pada saat yang sama itu kalian hanya mengikuti satu kegiatan. Monggo Pak kalau ada tambahan. Mungkin saya mau nambahin sedikit gini ya. Kita tidak melarang anak-anaknya mempunyai kegiatan lain gitu ya. Tapi gini, pada dasarnya magang, studi independen dan semua program-program kampus Merdeka ini kita kan memberikan garansi 20 SKS setara dengan saat mereka kuliah di kampus. Jadi kita mau firm anak-anaknya tuh fokus mengerjakan hal itu. Karena ini 20 SKS loh. Kalian kalau kuliah kan fokus kuliah. Nah, ini kita mengganti aktivitas kuliah di kampus dengan kegiatan lain. Jadi kita mohon fokus juga gitu, dan workload-nya kan banyak ya, working hours-nya tuh penuh gitu seharian gitu. Gimana ini full time kayak orang kerja, betul. Kayak orang kerja, benar. Bahkan gini, kalau misalnya di teman-teman partner yang magang, kita selalu bilang tolong treat anak-anak ini sebagai pegawai tetap kalian. Jadi jangan dianggap anak magang. Bedanya cuman ya kalian statusnya bukan pegawai tetap. Jadi harus melakukan semua aturan-aturan yang diberlakukan. Bahkan bisa diterminate di tengah-tengah kalau misalkan anak ini nggak mengikuti aturan-aturan kantornya yang tepat. Gitu ya, betul. Iya, nggak perform, nggak nurut, suka bolos gitu misalkan. Yang rugi siapa? Nanti anaknya sendiri dong, udah tengah-tengah semester, dia diterminate, nggak bisa balik ke kampus karena kelas sudah mulai. Jadi mundur kuliahnya. Jadi kita pengennya sih, karena ini ada 20 SKS yang diberikan dan prospeknya ini bagus banget untuk lulusnya, ibaratnya jadi punya 2 ijazah nih, punya ijazah S1 sama sertifikat lain gitu kan. Jadi tolong fokus. Kita pengennya sih anak-anaknya semua fokus ke program yang lagi dijalani. Oke. Jadi itu ya tadi alasannya teman-teman, kalau ada yang nanya kok saya nggak boleh sambil internship atau sambil ambil kampus Merdeka yang lain misalnya, ya itu karena kita pengen teman-teman fokus gitu, teman-teman benar-benar menyelesaikan satu program, karena kebetulan Decoding ini adalah salah satu yang menjalankan Bangkit Pak, program Bangkit yang sebelumnya juga berjalan di kampus Merdeka. Jadi kita tahu bahwa tingkat kelulusan Bangkit itu nggak 100% teman-teman, karena ya itu tadi ada yang meremehkan, ada yang ini kayaknya bisa sambil lalu, nggak bisa teman-teman. Sebentar ya, Bangkit nggak selama program ini nih, nggak. Satu semester juga Pak, Februari sampai Juni, satu semester juga. Oh ya 5 bulan juga deh. 5 bulan juga ya, betul. Sama-sama 20 SKS. Dan ya itu, jadi banyak yang dari awal saya pikir bisa sambil kerja, saya pikir ternyata bisa sambil mengajar di mana misalnya. Nah itu nggak bisa teman-teman. Sudah dibuktikan oleh ratusan orang yang ada di Bangkit dan di program sebelumnya nggak bisa. Jadi kalian harus komit, pilih salah satu. Kalau memang mau memilih aktivitas di luar ya mungkin lebih baik tetap kuliah reguler aja gitu. Jangan mengambil kampus Merdeka gitu. Jadi ini bukan menakut-nakuti, tapi ini resikonya adalah 1 semester atau bahkan 2 semester, karena teman-teman kan akan mundur nanti. Sayang jadinya nanti. Betul, jadi jangan dianggap ini kayak les ya. Ini bukan ekstrakurikuler, betul. Tapi saya mau tambahin lagi, kalau misalkan programnya sama-sama di program kampus Merdeka nggak boleh ya, hanya boleh ngambil satu ya. Ya jelas. Apalagi kalau sama-sama kampus Merdeka Pak, jelas itu di semester yang sama kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya semester lalu ikut Bangkit, semester ini ikut ini boleh, karena sudah berbeda semester. Ya benar. Itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga.
Saya sudah disetujui dengan dosen pembimbing, hanya saja pihak rektor agak keberatan dengan konversi SKS-nya. Nah, bagaimana solusinya buat meyakinkan kampus ini? Kami terima banyak pertanyaan, Pak Ya, Soal ini. ini pertanyaan yang berulang-ulang ya selalu Ya. ditanyakan gitu. Karena ini memang namanya juga kita baru mulai ini dan kita meminta kampus itu memberikan 20 SKS gitu ya secara Mm-mm. secara secara Gelondongan. gelondongan gitu. Karena biasa kan magang tuh cuman 5 SKS, 3 Ya. SKS dapatnya. Nah, ini nggak usah khawatir karena sudah ada surat keputusannya. Dan nanti pada saat programnya memulai, nanti akan ada konsolidasi yang dijembatani oleh tim Kampus Merdeka dari pihak decoding untuk konteks ini dari pihak, jadi akan mengkonsolidasi pihak decoding dan kampus-kampus dari anak-anak yang mendaftar untuk membahas persoalan ini. Jadi kalau untuk mengenai ini tidak perlu dikhawatirkan karena memang sudah kementerian menjamin ada konversi 20 SKS-nya. Oke. Ya, jadi itu ya jawabannya teman-teman, tidak perlu khawatir. Nanti kalau misalnya masih ada yang ragu boleh email. Jadi tim Ya. decoding dan tim Kampus Merdeka siap membantu kok teman-teman. Gitu. Kemudian yang keempat dari Lalu Naufal, apakah kecepatan dalam mendaftar akan mempengaruhi faktor diterima? Ya sangat teman-teman, karena kuotanya terbatas. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah mendaftar, bukan hanya mendaftar ya, mendaftar dan menyelesaikan proses seleksi. Karena teman-teman mendaftar nanti di website Kampus Merdeka, kemudian nanti tim decoding akan menghubungi untuk teman-teman ada beberapa step yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman daftar hari ini, biasanya teman-teman akan menerima informasi di alamat email yang teman-teman masukkan di hari kerja berikutnya. Jadi kalau daftarnya Kamis, Jumat akan dapat, kalau Jumat akan daftar Senin, dan seterusnya. Jadi pastikan alamat email yang digunakan di Kampus Merdeka itu aktif ya teman-teman, karena kita akan mengirim informasinya ke sana. Jadi ada kemarin beberapa case yang merasa tidak dihubungi, tapi ternyata karena emailnya tidak aktif, emailnya yang dicek yang beda ternyata. Jadi pastikan emailnya itu. Ada tambahan Pak Damar? Ya, satu lagi saya mau nambahin, ini juga banyak kejadian ya. Karena ini banyak sekali yang mendaftar dan kuotanya masih terbatas gitu. Kita kalau sudah diterima itu kita ada waktu 3 hari ya. Kemarin udah diinfo juga kan di decoding 3 hari. Betul. Nanti kalau tidak ada respon dari mahasiswanya, dia otomatis akan mental cancel. Kita masukin kandidat yang lain lagi. Ini sayang banget loh yang kayak gini-gini. Jadi teman-teman mahasiswa kalau memang sudah mendaftar, tolong pasang notifikasi atau regularly check email atau pokoknya put special attention di emailnya gitu, jangan sampai udah keterima ke skip, mental gitu. Karena kalau udah keluar itu nanti harus register ulang lagi dan kuotanya udah penuh dong, pasti udah keisi yang lain. Jadinya nggak kedapetan, sayang kan kalau kayak gitu. Ya, sebagai informasi aja nih mungkin buat teman-teman ya, yang mendaftar di program studi independen Kampus Merdeka di decoding itu udah lebih dari 1.500 orang. Slotnya berapa, Mas? Slotnya 400, Pak. Tuh, udah lebih slotnya. Nah, jadi ini kita tinggal memproses seleksi kan sebenarnya, tapi makanya kalau teman-teman masih mau ikut masih bisa karena kan seleksi juga kita akan pilih yang nilainya sesuai benchmark. Jadi kita dahulukan yang nilainya memang sudah cukup tinggi untuk masuk ke sini. Dan jangan khawatir kalau ada yang mungkin ada isu-isu di luar, oh kalau di decoding IPK-nya dilihat. Teman-teman, yang kita lihat tidak hanya IPK. Jadi kita melihat seleksi itu dari utamanya adalah seleksi kita. Jadi proses seleksi yang kita lakukan, persetujuan dosen, kalau sudah dapat baru sama, terus itu kuotanya misalnya 400 sama 401 gitu ya, baru kita lihat yang IPK-nya lebih tinggi yang mana gitu. Jadi kalau teman-teman secara seleksi ini sudah nilainya sudah tinggi, nggak perlu khawatir dengan IPK-nya. Jadi pada dasarnya nggak ada alasan nggak mendaftar ya. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Yang gagal itu yang nggak daftar. Kalau udah daftar gagal, ya mungkin belum waktunya. Tapi kalau misalnya daftar, ya itu beda cerita lagi. Jadi daftar aja dulu. Tinggal proses aja sebenarnya. Benar. Oke. Berikutnya, nah ini isu yang sensitif juga nih, yang PT perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama. Karena kalau di Bangkit sebenarnya dari UIN itu cukup banyak Pak, tapi memang proses kalau di SIB kan disebutnya konsolidasi ya. Artinya kami masih harus memberikan informasi lebih kepada universitas-universitas tersebut untuk mengkonversi SKS-nya begitu. Nah, ini kalau kebijakan dari teman-teman Kampus Merdeka seperti apa, Pak? Nah, ini tadi saya udah jawab ya sebenarnya ini. Jadi memang pada semester ini kita hanya bisa mengakomodir mahasiswa aktif yang terdaftar di bawah kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Oke.
Jadi kalaupun misalnya ada UIN dan misalnya dari UIN di kota A misalnya, kemudian dosennya sudah memberi persetujuan dan mereka mau untuk mengkonversi, tetap nggak bisa ya Pak ya? Kita belum bisa untuk semester Belum ini. bisa ya. Oke, ini nanti buat teman-teman yang dari perguruan tinggi yang non Kementerian Pendidikan, itu mohon maaf kali ini belum bisa. Nanti kita akan mungkin kasih kesempatan di program-program selanjutnya, begitu ya. Oke, selanjutnya yang keenam, bagaimana jika kita ingin daftar tapi belum minta transkrip karena tanggung sudah mau UAS? Pakai transkrip semester sebelumnya, teman-teman, itu jawaban paling mudah. Jadi nggak perlu takut, submit aja dulu dari transkrip yang ada. Kalau misalnya yang ada semester sebelumnya, submit aja dulu. Nanti kalau teman-teman ada update, nanti akan bisa diupdate transkripnya, begitu ya teman-teman. Oke, ke-7. Oh, ini pertanyaannya juga spesifik ke decoding. Dalam jalur paket pembelajaran, jika beberapa kelas sudah diselesaikan, apakah harus diulang lagi atau melanjutkan kelas yang belum selesai? Kalau kelasnya sudah pernah diluluskan di decoding, itu ada mekanisme renew, mekanisme mengulang kembali. Jadi sertifikatnya nanti semua akan diperbarui sesuai tanggal kelulusan yang terakhir. Nah, kalau yang belum selesai itu bisa dilanjutkan, teman-teman. Jadi teman-teman akan belajar dari titik-titik yang sudah dilewati sebelumnya, tapi sekali lagi tugasnya semua harus dikerjakan ulang ya. Jadi di situ kita punya mekanisme untuk renew kalau yang sudah lulus, kalau yang belum lulus ya tinggal re-enroll istilahnya. Seperti itu. Nomor 7. Kemudian nomor 8. Nah, ini juga pertanyaan menarik nih soal beasiswa dan soal KIP. Ini juga banyak sekali yang nanya ke kami. Apakah mahasiswa KIP atau yang dapat bidik misi itu bisa ikut program Kampus Merdeka? Oke, kalau untuk saat ini kita hanya bisa mengakomodir anak-anak yang tidak terdaftar di beasiswa lainnya. Ya. Karena gini loh, program Kampus Merdeka ini kita adalah program yang didanai oleh LPDP. LPDP itu kan memberikan beasiswa ya kepada anak-anak gitu. Dari semua saya selama ini aturan beasiswa itu kan jarang sekali ada boleh double beasiswa ya. Jadi karena ini kita menggunakan, karena ini sifatnya program beasiswa, anak-anak yang mendaftar magang maupun study independent tidak dipungut biaya sama sekali. Betul. Dan jadi yang menanggung biayanya ini adalah LPDP. Jadi ini bisa dikatakan program beasiswa dari LPDP untuk study independent. Jadi kalau anak tersebut terdaftar di beasiswa, tidak bisa mengikuti program tersebut. Kesempatannya buat yang lain dong, yang belum dapat beasiswa, ya kan? Betul. Ya, atau opsinya kalau mungkin bukan KIP atau bukan bidik misi, misalnya beasiswanya memang bisa di stop untuk semester itu masih boleh, karena kan artinya nggak double funding ya. Sebenarnya prinsipnya dari LPDP itu adalah tidak boleh ada double funding. Jadi saya kira ini berlaku juga di semua beasiswa, bahwa tidak boleh menerima beasiswa lain, itu udah syarat yang sangat umum, sangat biasa begitu ya. Itu gambarannya teman-teman. Jadi untuk saat ini yang KIP, yang bidik misi, mohon maaf belum bisa. Tapi masih ada semester depan, jadi jangan takut. Ya, nanti siapa tahu Mas Menteri nanti punya kebijakan lain lagi semester depan gitu kan, diupdate. Kan yang pasti kan ini program ini berjalan setiap semester. Continuous, ya. Betul. Continuity-nya ada terus gitu. Baik, oke. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Untuk mahasiswa semester 8 atau semester 10 apakah bisa mendaftar? Ini mungkin maksudnya kalau semester ganjil berarti 9, 11, 13 gitu kali ya. Maksudnya sudah tidak semester yang prime gitu maksudnya mungkin ya. Ya. Kalau dari decoding sih sebenarnya tidak melarang ya, tapi maksudnya ini nanti tergantung dari persetujuan prodi teman-teman, karena teman-teman kan sudah extend dari waktu yang seharusnya begitu ya, misalnya harusnya udah lulus gitu kan ya anak-anak. Nanti kalau misalnya prodi ada approval, kita nggak ada masalah gitu, tapi kalau misalnya nanti prodi nggak membolehkan, ya itu berarti aturan dari masing-masing program studi. Ya itu sama kayak yang tadi saya sampaikan ya, kalau misalkan jadinya kan lulusnya lebih dari SKS yang seharusnya lulus gitu ya, yang seharusnya ditentukan dari kampusnya gitu. Kalau misalkan kalau kampusnya mengizinkan, dia skripsinya belum beres nih, belum lulus gitu ya, jadi mau ngambil kelas lagi biar nanti lulusnya makin banyak gitu SKS-nya, ya itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi harus lagi-lagi di make notes, selama 6 bulan ke depan dari 23 Agustus sampai Februari akhir saat program berlangsung, kalian tidak boleh lulus dulu dari kampus ya, karena kalian harus masih aktif menjadi mahasiswa gitu. Oke,
Jadi masih harus aktif ya sampai Ya. program berakhir. Jadi Nah, kalau yang misalnya tinggal nunggu yudisiumnya bulan Agustus itu udah jelas nggak boleh ya. nggak boleh, udah beres dia semuanya. Iya, gitu. Oke, kita masih punya beberapa 13 menit lagi, masih banyak pertanyaan. Yang nomor 10, kalau program magang bersertifikat dapat insentif, apakah studi independen juga akan mendapatkan insentif? Wah, ini dapat bocoran dari temennya yang magang ini kayaknya. Oke, jawabannya jadi dari Decoding, sejauh yang kami tahu informasi dari teman-teman micro credential Kampus Merdeka itu yang dibayarkan oleh Dikti itu atau LPDP itu adalah dalam bentuk tuition fee ya. Jadi biaya studi begitu. Nah, untuk uang saku itu setahu saya tidak dianggarkan, tapi nanti coba kita lihat kalau misalnya teman-teman yang menyelesaikan programnya excellent, yang teman-teman yang menyelesaikan programnya lebih cepat daripada teman-teman yang lain, nah itu bisa aja ada insentif. Jadi nanti kita lihat. Tapi kalau secara program setahu saya nggak ada. Mungkin Pak Damar bisa mengklarifikasi. Ya, mungkin ini case by case ya jadinya kalau kayak gitu. Itu kan kebijakan masing-masing dari mitra. Nah, kalau sekarang yang saya mau samain ini, kita harus samain konsep dulu nih untuk teman-teman semua. Satu kerja, satu belajar. Kita sekolah bayar, ya kan? Kita kerja, kita dibayar. Ya, karena kalau kita sekolah, kita dapat ilmu. Kita minta sesuatu dari sekolah. Kalau kita kerja, tempat kerja minta sesuatu dari kita. Itu kan konsepnya begitu. Jadi kalau study independent, kita minta ilmu nih dari Decoding. Saya mau belajar nih gitu. Itu kan ada biayanya kan. Insentif yang diberikan oleh pemerintah ya dalam bentuk insentif tuition fee. Kamu saya bayarin ya sekolahnya gitu. Jadi yang harus dipahami itu konsep itunya dulu tuh. Satu kerja, tenaga kita diambil untuk keuntungan perusahaan kita bekerja. Yang satu kita belajar, kita pakai tenaga juga belajar ya, tapi kita mengambil sesuatu dari institusi tersebut untuk keuntungan kita, pengembangan diri kita jadinya kan. Jadi kalau ada insentif, tadi udah Mas Adrian tambahin, yaitu mungkin jatuhnya kayak, oh dia nilainya bagus banget nih, oke kita berikan insentifnya gitu bisa. Tapi pada dasarnya konsepnya itu yang satu kerja, satu sekolah. Jadi mengenai konsep insentifnya juga beda dong pasti ya. Satu kita bayar, satu kita dibayar. Itu aja sih. Oke, mungkin pertanyaan follow up dari saya Pak. Sebenarnya kalau mahasiswa yang ikut Kampus Merdeka itu apakah masih membayar SPP, kemudian uang SKS dan sebagainya, itu bagaimana ya Pak ya kalau di sistem Kampus Kalau Merdeka? itu sebenarnya iya ke kampus, tapi saya harus double check lagi ya. Cuman setahu saya itu karena itu kan namanya kita kan kuliah, masih kuliah dong ya kan. Kita masih kuliah, kita harus bayar kuliah. Jadi tetap harus membayar uang kuliahnya. Oke, jadi tapi mengganti nih, instead of mata kuliahnya dia ngambil yang lain. Karena kan bobotnya sama, tetap 20 SKS. Betul. Oke, nah ini juga mungkin pertanyaan dari teman-teman ya. Selanjutnya nomor 11. Apakah program studi independen ini masih bisa mengambil lebih dari satu tempat? Misalkan di tempat pertama tidak diterima, apakah masih bisa ikut di tempat kedua? Setahu saya bisa. Jadi bisa, selama timeline-nya cukup. Ya, dan ya maksudnya nanti ketika ada offer ya berarti harus menolak salah satu misalnya atau memilih salah satu. Tapi kalau di Decoding sendiri, jadi teman-teman yang mendaftar di studi independen Kampus Merdeka di platformnya Dikti, kebetulan kan boleh ya mendaftar lebih dari satu pet. Nah nanti ketika di follow up oleh tim Decoding itu hanya boleh pilih satu teman-teman. Jadi tidak boleh pilih 4 untuk didaftarkan semua gitu. Jadi teman-teman harus pilih yang paling teman-teman sukai, yang mana satu itu nanti yang akan diteruskan proses pendaftarannya. Begitu. Jadi misalnya ada yang daftar 4 gitu ya, 4 pokoknya saya pengen studi independen di Decoding, nggak peduli kelasnya apa, misalnya ekstrimnya kayak gitu. Nah kalau di Decoding kita nanti teman-teman ketika daftar ulang, teman-teman harus memilih satu saja. Tapi kalau beda-beda institusi itu boleh-boleh aja ya? Boleh, tentu aja boleh. Dan itu haknya masing-masing institusi ya untuk seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan ke-12. Dari Dimas. Kalau data di PD Dikti berbeda dengan kenyataan mungkin ya, apakah bisa daftar? Karena di kampus saya mau semester 5 tapi di PD Dikti semester 2. Nah ini pertanyaannya yang sulit sebenarnya dijawab, tapi monggo Pak Darman. Ini kan anomali ya sebenarnya ini ya. Ini ada keanehan gitu. Karena kok bisa datanya beda gitu? Harusnya kan datanya sama gitu ya. Mungkin kalau saya bisa sarankan ya, kalau saya ini harus dikonfirmasi dulu sih, karena datanya harus disamakan dulu nih pasti.
Tapi kalau tetap mau daftar, kali gini, kan Mas Dimas kan sudah semester 5 nih ya, kan di kampus, tapi kenapa data didiknya semester 2 gitu, padahal saya sebenarnya udah lulus 1, 2, 3, 4, 5 nih semesternya gitu. Gak apa-apa daftar aja dulu, nanti ini bisa diomongkan pada saat konsolidasi kampus. Jadi kalau daftar, lalu menurut decoding Mas Dimas memenuhi syarat, dan lanjut diproses, nanti ini bisa kita konsolidasikan pada saat kita konsolidasi kampus. Oke. Tapi langkah yang paling awal dilakukan adalah sebenarnya konfirmasi ke kampusnya kenapa datanya beda begitu itu ya. nomor 1 gitu. Takutnya kita kan nggak tahu ya yang salah yang salah datanya sebelah mana nih gitu. Jadi harus dipastikan dulu itunya. Oke. Itu dari Dimas nomor 12, nomor 13 dari Taruna. Apakah boleh tidak minta persetujuan dosen pembimbing karena dosen pembimbing sudah dihubungi? Nah, ini pertanyaan. Ya, jadi teman-teman, saya paham, saya juga pernah jadi mahasiswa, saya tahu susahnya mencari dosen pembimbing, dosen wali, dan seterusnya. Tapi yang akan mengkonversi SKS kalian itu adalah dosen pembimbing. Jadi kalau nggak ada persetujuan, itu nggak akan bisa teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak bisa dikonversi SKS-nya. Nah, ini jadinya kalau nggak bisa dikonversi atau dosen pembimbingnya tidak tahu, akhirnya teman-teman itu juga kuliahnya jadi regulernya jadi banyak kan, karena tidak terdaftar di kampus Merdeka gitu, tidak terdaftar secara ofisial bahwa kampusnya menyetujui. Nah, itu nanti akan mengganggu fokus teman-teman juga. Jadi harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita agak cepat supaya waktunya lebih singkat. Apakah mahasiswa transfer dari D3 ke S1 yang mana D3-nya bukan teknik informatika bisa mendaftar? Bisa teman-teman, karena sebenarnya di studi independen ini tidak ada batasan jurusan ya Pak ya, di Mitra juga tidak ada batasan. Bahkan kita tuh sangat mendukung di luar prodi, kita sangat mendukung untuk melakukan di luar prodi. Cross gitu ya? Cross function itu sangat kita dukung, karena tadi saya bilang, banyak banget yang orang pintar di bidang tertentu itu sekolahnya nggak di bidang itu gitu ya. Jadi kita pengennya memang salah jurusan tuh mungkin banget gitu. Makanya kita pengennya cross function, tapi kan kalau industri mungkin terutama kalau yang magang ya, terutama kalau yang magang ini punya kriteria-kriteria yang udah ada pakemnya masing-masing. Jadi semuanya kita kembalikan ke mitra. Kalau dari kitanya nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita juga di decoding nggak ada Pak, karena pengalaman kami di Bangkit juga ada yang dari teknik nuklir, ada yang dari Soshum, itu semua juga akhirnya tetap bisa lulus, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Padahal nggak nyambung ya, sekali ya tapi memang interestnya di situ gitu, misalnya yang dari Soshum memang ingin mengambil machine learning untuk big data dari sentimen sosial misalnya, itu sangat mungkin gitu dilakukan, jadi sangat bisa gitu ya teman-teman. Kemudian ke-15, Ikhwan, apakah diperbolehkan jika kita mendaftar lebih dari satu program kampus Merdeka? Contoh saya sudah mendaftar kampus mengajar, kemudian mendaftar juga di program SIB. Nah, ini fungsinya persetujuan dosen teman-teman, karena kalau dosennya tahu pada semester yang bersamaan teman-teman ikut kampus Merdeka 2 harusnya nggak boleh. Jadi dari kita juga nggak boleh, karena dari kita kan juga nggak boleh. Betul. Jadi sama kayak tadi ya, daftar boleh, nyoba-nyoba nih. Daftar boleh, tapi kalau diterima harus cuma 1 gitu. Oke, nah jadi secara sistem juga nggak mungkin ya Pak ya? Nggak mungkin. Oke, nah jadi kalau teman-teman hanya mendaftar itu boleh di lebih dari satu program, maupun mau beda program atau beda mitra itu boleh. Tapi kalau misalnya sudah diterima salah satu di semester ini, maka hanya bisa 1 itu teman-teman. Kecuali kalau teman-teman misalnya ngambil kampus mengajarnya semester kemarin, itu masih bisa semester ini ambil studi independen. Jadi 2 semester, yang 1 semester kemarin adalah kampus mengajar, semester ini studi independen, itu masih bisa. Oke, berikutnya dari Rafinza. Jika semisal tahun 2022 ternyata pandemi sudah tidak ada, amin ini kalau betul sebenarnya nggak ada, amin gitu ya. Apakah decoding X Kampus Merdeka kan belajar offline juga? Jika iya, di mana tempatnya? Program ini kita desain sebenarnya akan berakhir kalau nggak ada perubahan timeline, itu harusnya Desember sudah selesai teman-teman. Jadi kalaupun misalnya ada pembukaan tidak ada PPKM atau sejenisnya, kuliah tatap muka sudah bisa dimulai kembali, programnya pun sebenarnya semua didesain secara online. Jadi teman-teman tidak perlu datang gitu. Jadi nggak perlu ke kantor decoding untuk ikut studi independen, nggak. Jadi dari awal, karena ini juga program ini yang saya tahu digagas pada saat pandemi, teman-teman tidak perlu datang sama sekali gitu. Jadi benar-benar ini full dari rumah atau dari manapun tempat teman-teman berada.
Ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut nanti kalau misalnya kuliah harus sudah tatap muka, ya berarti kuliah regulernya saja yang mungkin tatap muka. Kalau misalnya teman-teman misalnya ada SKS wajib atau SKS mengulang, itu ya itu kebijakan kampusnya. Tapi kalau dari program Kampus Merdeka sendiri, itu teman-teman tidak harus berpindah ke sebuah lokasi tertentu. Oke, tinggal 3 menit. 17. Bagaimana penilaian siswa ketika mengikuti studi independen decoding yang pernah ambil kursus di decoding di salah satu paket belajar? Apakah mendapat nilai tambahan atau lainnya? Ini tadi sebagian sudah saya jawab. Pada prinsipnya kalau sudah pernah lulus dari kelas tersebut, itu teman-teman harus mengulang kelasnya. Jadi teman-teman akan belajar ulang karena kalau teman-teman tahu di decoding itu standarnya kita update kelas setiap 1 bulan sekali. Jadi kalaupun teman-teman lulusnya bulan lalu itu tetap ada ilmu baru yang teman-teman akan pelajari di bulan ini gitu. Jadi teman-teman harus tetap mengulang, nanti sertifikatnya akan di-generate ulang setelah teman-teman mengerjakan semua tugas. Jadi nilai dan sebagainya semua di-reset kembali ke 0 lagi gitu. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir nomor 18. Ini juga sebagian sudah terjawab. Metode belajarnya full online atau ada offline-nya? Jawabannya adalah full online. Jadi semua materi yang ada di decoding, semua program, semua aktivitas yang kita desain itu semua berjalan secara online. Jadi kalau self-paced teman-teman akan belajar di Decoding Academy. Kalau yang pertemuan nanti kita akan pakai tools macam Google Meet atau Zoom. Dan untuk aktivitas-aktivitas yang lain semuanya itu juga dilaksanakan secara online. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir nomor 18. Terima kasih teman-teman. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tapi jangan khawatir. Jadi kalau teman-teman lihat di link yang kami share tadi ya, decoding.id/kampusmerdeka, di sana itu ada FAQ teman-teman, atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, di pertanyaan yang sering ditanyakan ini nanti kalau ada pertanyaan teman-teman yang tadi belum terjawab, kita akan tambahkan. Jadi teman-teman nanti bisa lihat update-nya dalam 1-2 hari ke depan. Kalau memang pertanyaan teman-teman belum ada di sana, nanti kita akan coba jawab di sana. Saya kira itu dari tanya jawab ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih teman-teman sekali lagi atas partisipasinya. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Damar ada closing statement, Pak? Ya, kalau dari saya sebenarnya cuma satu, informasi udah tersedia semua secara online, mau lihat di website Decoding bisa, mau lihat di website Kampus Merdeka bisa, mau email, kontak Decoding, mau kontak Kampus Merdeka itu bisa, semua nggak ada masalah. Ada semua. Jadi ada semua, jadi kita juga online semuanya, nggak perlu kayak takut keluar rumah, nggak perlu keluar rumah, selama punya paket data bisa ngecek semuanya, jadi nggak ada alasan untuk nggak tahu ya, kita nggak ada alasan untuk nggak tahu, tidak ada alasan untuk tidak daftar. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, tapi sebaiknya juga kalau misalnya temannya nggak mau jangan dipaksa ya. Jadi kalau ini lagi-lagi ini konsepnya iya, ini adalah ini hak, kalian betul. boleh mau, boleh tidak. Oke. Tapi mau lah, masa nggak mau sih? Saya aja mau. Iya, kalau saya mahasiswa sih saya mau banget sih ngikutin begini ya. Oke, jadi kami tunggu teman-teman di studi independen bersertifikat Decoding di link yang ada di bawah, ada decoding.id/kampusmerdeka. Jangan lupa like dan subscribe sosial media Decoding. Ini di YouTube Decoding ada subscribe, ada tanda lonceng. Kalau sosial media kami yang lain ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan semuanya handle-nya @decoding. Kalau untuk sosial medianya Kampus Merdeka ada Kemendikbudristek di instagram.com/kemendikbud.ri. Untuk Dirjen Dikti ada instagram.com/dirjendikti. Untuk Kampus Merdeka ada di instagram.com/kampusmerdeka.ri. Kemudian khusus untuk magang dan studi independen bersertifikat, kalau teman-teman mau dapat informasinya di instagram.com/magangmerdeka. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Damar sudah menyempatkan sore ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, makin banyak yang daftar ke Decoding, makin sukses program micro kredensialnya. Tetap sehat teman-teman, jaga kesehatan, jaga protokol supaya kita semua bisa survive dari pandemi dan masa-masa yang sulit ini. Terima kasih teman-teman, selamat sore dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Selamat sore, terima kasih Pak Adrian. Selamat sore Pak Damar, terima kasih.